Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari Jerman. Hari ini saya mau sharing kegiatan saya yaitu kita mau berdagang alias mau jual blender ke Berlin. Kita punya dua blender yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Bali tapi masih sangat layak pakai. Kebetulan pembelinya ada di Berlin, jadi kita mau ketemu di Berlin. Kita tinggalnya di kota namanya Magdeburg. Itu akan ditempuh dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam dari Magdeburg ke Berlin. So, saya akan tunjukkan sedikit bagaimana perjalanannya dari Magdeburg ke Berlin. Kemudian saya akan tunjukkan juga bagaimana situasi Berlin saat pandemi. So, teman-teman, sekarang kita sudah berada di mobil. Ini maps-nya. Dan sekarang kita start dari Magdeburg ke Berlin. Bisa dilihat teman-teman, cuacanya sangat cerah hari ini. Tapi bagi saya tetap saja dingin, jadi saya harus tetap pakai jaket. So, teman-teman, kita sudah tiba di alamat yang mau kita tuju, alamat pembelinya. Sekarang saya mau tunjukkan blender seperti apa yang kita jual, oke? Ini blender yang mau kita jual. Lumayan beratnya. Ini yang mau kita jual. Ada dua. Dan ini equipmentnya. So, itu semua yang kita bawa dari Magdeburg mau kita jual. Karena ini cocok untuk orang yang buka usaha. Seperti ini blendernya. So, teman-teman, jadi kita sudah selesai dealnya dengan pembeli blendernya. Sekarang kita mau pulang sambil lihat-lihat sebentar. Saya mau tunjukkan bagaimana situasi Berlin saat pandemi seperti yang saya sudah bilang di awal tadi.
So, teman-teman bisa dilihat yang saya tunjuk di bagian kiri ini adalah salah satu stasiun kereta bawah tanah yang cukup terkenal di Berlin, di Wittenbergplatz. Dan bisa dilihat juga di bagian kanan, tidak seramai biasanya, tapi masih ada yang berjalan kaki, bersepeda, lalu lintas juga lumayan. Dan bangunan yang saya tunjuk ini di bagian kiri ini namanya Kaufhaus des Westen atau disingkat KDW. Ini adalah department store terbesar kedua di Eropa yang ada di Berlin. And now kita lanjut lagi. Oh ya teman-teman, bangunan di depan yang akan kita lewati itu adalah gereja yang menurut saya bangunannya unik. Dan gereja ini saya kunjungi 2 tahun yang lalu saat saya berkunjung ke Berlin. Setelah sekian lama dan sekarang saya kembali lagi, tapi kita hanya bisa lihat dari mobil saja karena situasi tidak bersahabat. Teman-teman bisa dilihat seperti inilah gerejanya, bangunannya unik. Dan saya memang suka dengan sesuatu yang berbau unik, termasuk bangunan juga. Tapi ya sedih, kali ini kita hanya bisa lihat dari dalam mobil. Dan kita lanjut lagi. Ups. Ya, bisa dilihat juga di sini sepi sekali, biasanya ramai. So, teman-teman, kita turun sebentar dari mobil untuk lihat-lihat sebentar, sekalian mau order makan siang karena kita sudah lapar. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu jalan yang cukup terkenal juga di Berlin, namanya Kudam Street. Bisa dilihat, ini termasuk sepi, biasanya sangat ramai. Masih ada juga restoran yang buka, banyak tempat yang tutup, ada restoran yang buka. Tetapi kita tidak diizinkan untuk makan di tempat, hanya bisa take away saja. So, sambil menunggu orderan, saya tunjukkan sedikit seperti apa situasi di Kudam Street saat ini. Sepi teman-teman, tidak seramai biasanya. So teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak diizinkan untuk makan di tempat, kita hanya bisa take away. Jadi ini adalah orderan saya, fish and chips. Sekedar berbagi informasi untuk teman-teman yang belum tahu, monumen yang ada di depan ini adalah Brandenburger Tor. Monumen ini sangat terkenal juga di Berlin dan biasanya sangat ramai sekali teman-teman. Tapi kali ini bisa dilihat sepi, tidak banyak pengunjung, dan menurut yang saya baca teman-teman tolong dikoreksi kalau saya salah. Monumen Brandenburger Tor yang baru kita lewati itu adalah satu-satunya monumen atau gerbang yang tersisa dari abad ke-19. Dulu ada sekitar 18 gerbang untuk memasuki kota Berlin. Nah, Brandenburger Tor yang baru kita lewati tadi itu adalah satu-satunya yang masih tertinggal hingga saat ini. Dan teman-teman, ini adalah Reichstagsgebäude atau gedung parlemen Jerman. Bisa dilihat unik juga bangunannya. Ada bendera Jerman di depannya. Tapi cukup dulu untuk hari ini, kita sudah capek dan situasinya tidak bersahabat, so kita mau pulang sudah. Dan ciao Berlin. So teman-teman, hanya itu yang bisa saya tunjukkan situasi di Berlin. Sebenarnya saya masih ingin lanjut, mau jalan lagi, mau lihat kembali tempat-tempat yang sudah saya kunjungi 2 tahun yang lalu. Cuman saya rasa tidak nyaman, jadi kami putuskan untuk pulang saja. But saya berharap teman-teman semuanya dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan. Semoga situasi ini cepat membaik dan kita semua bisa bebas beraktivitas, bisa bebas melakukan apa saja yang kita mau dengan rasa nyaman tanpa rasa khawatir atau was-was.
Teman-teman, saya harap kalian suka dengan videonya dan mohon maaf karena ada yang sedikit kabur. Saya rekam pakai kamera HP yang lain, jadi harap dimaklumi. And I hope that you enjoy the video and I'll see you on my next video. Ciao!